Di video kali ini kita akan buktikan kalau turunan dari fungsi x kuadrat itu adalah fungsi dua x. Kita akan buktikan ini. Oke. Kalau kita nyari turunan dari x kuadrat, balikan kemarin tuh simbolnya dx kan, dari perubahan y per perubahan x itu diambilnya. Yang tadinya delta jadi d. Oke. Kalau y-nya bukan variabel biasa atau bukan outputan umum lah, kita mau nulisnya bisa dengan d per ddx, jadi perubahan per perubahan x dari sesuatu. Nah, kita tulis fungsinya. Nah, ini sama aja kayak turunan fungsi f, sama aja kayak ini, beda notasi doang sebenarnya. Nah, kenapa ini lebih berguna? Karena ini kita bisa masukin langsung f ya, jadi kita bisa tulis f nya di sini di dalam turunannya, biar lebih eksplisit. Nah, kemarin kan kita tahu turunan dari suatu fungsi berarti kita ambil limit pas perubahan inputnya mendekati 0 dari fungsi. Sekarang fungsinya nguadratin kan, berarti fungsinya dikurang fungsinya lagi berarti kuadrat. Karena lihat fungsi kita output dikuadratin, berarti ini fungsi kita bagi per perubahan x nya ini. Nah, kita tulis x plus perubahan x nya dikurang di fungsi, dimasukin ke input, dimasukin ke fungsinya, kita kurangin delta dikurangin fungsi, dimasukin inputannya x biasa, x awal. Ini fungsi awal, ini output fungsi awal, ini output fungsi akhir. Kayak nyari slope. Oke. Nah, kalau kita mau nyari nilai dari limit ini, kita nggak bisa tinggal masukin delta x itu sama dengan 0, karena kita lihat kita ngebagi sama delta x. Kalau kita masukin, kita ngebagi sesuatu dengan 0, dan itu nggak boleh. Karena misalkan kita lihat kalau kita ngebagi 50, kalau kita ngebagi 50 dengan 0,01, hasilnya tuh bakal 5.000.
Kalau kita ngebagi lagi dengan angka yang lebih kecil, 0,001 bakal jadi 50.000. Jadi kalau kita ngebagi dengan 0 itu mendekati hingga nilai angkanya tuh, makanya kita nggak bisa. Berarti harus kita simplifikasi atau sederhanain dulu si ininya tuh. Oke, kita punya limit ini. Nah, kita punya ini dikuadratin nih, x tambah delta x. Nah, berarti kalau dikuadratin kan berarti apa? Berarti dikali dirinya sendiri kan? Berarti x tambah delta x dikali itu dikali delta x ditambah delta x kan? Ini dikuadratin artinya tuh ini dikali ini dikali dirinya sendiri. Oke. Buat ngerjain ini tuh kita kayak x, kita lihat x dikali ini x tambah delta x. Terus soalnya ada tambah jadi kita tambah, gara-gara ini kita tambah delta x dikali ini semua, delta x dikali x tambah delta x. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita punya 6 tambah 2 dikali dikali 4 tambah 3, ini tuh bakal kita bisa ngedistribusin. Jadi 6 dikali 4 tambah 3 terus ditambah, kalau ini dikurang ini bakal dikurang 2 dikali 4 tambah 3, itu yang ini. Kalau nggak percaya kita kalian bisa hitung sendiri kalau yang ini tuh sama dengan yang ini nilainya. Oke. Nah, kita lihat, kita mau ngerjain sekarang yang ini dan yang ini. Nah, ini juga kita bisa distribusiin x nya ke 1-1, delta x nya ke 1-1. Jadi ini dikali yang x, terus gara-gara ada tambah jadi ditambah, yang ini dikali sama yang ini. Jadi kita bakal dapat ini sama dengan, ini kita ke bawah sama dengan x kali x kali x, berarti kan kita tulis saja dulu, terus x kali delta x, kita tambah x kali delta x. Kita tambah gara-gara ini delta x kali x, atau kita tulis delta x dikaliin x, nih yang ini delta x. Soalnya kalau 5 kali 6 itu sama aja kayak 6 kali 5, jadi kita bisa bolak-balik.
terus kita tambah delta x kali delta x. Nih ya. Kenapa kita bisa gitu? Karena 6 dikali 2 tambah 3 itu sama aja kayak 6 dikali 2 dulu, baru ditambahin 6 dikali 3. Jadi kayak dikaliin 6 nya satu-satu, terus ditambahin. Dan pasti benar ini, masuk akal. Kalau nggak percaya coba aja sendiri. Nah, kita udah punya nih. Oke, kita sederhanain dulu. Kita punya x kali x. Berarti apa? X kuadrat. Lalu kita punya ditambah x tambah delta x ditambah x tambah delta x. Jadi, anggap ini suatu barang. Nah, berarti nih barang yang sama kan? X kali delta x. Berarti kalau kita tambahin berarti kita punya 2 dari barang itu, dari 2 barang yang sama itu tadi. Jadi misal satu apel misal ditambah 1 apel, pasti hasilnya 2 apel. Lanjut. Berarti ini udah, ini udah, ini udah. Nah, kita tambahin. Ini udah ditambahin. Delta x kali delta x. Ya, delta x kuadrat. Nah, kita kopas dulu ini. Berarti kita lihat ekspresi yang ini yang kita ambil limit tadi. Oke, kita kopas aja. Tadi itu kita nyari ini kan, limit pas delta x mendekati 0 dari x tambah ini kurang x kuadrat per delta x. Oke. Nah, sekarang kita bisa ubah. Kan kita lihat tadi yang hijau ini tuh sama dengan yang ini udah kita sederhanain atau kita udah kaliin. Nah, kita bisa hapus ini. Nah, kita pindahin dulu yang x nya. Aduh, sama aja kayak ini dikurang ini kan, berarti ini dikurang ini yang tadi, sama aja. Sorry, ini ada ini tadi, maaf kalau bingung. Nah, kita punya limit dari delta x mendekati 0 dari x kuadrat tambah 2x delta x tambah delta x kuadrat dikurang x kuadrat. Kita punya x kuadrat, kita kurangin lagi x kuadrat, ya bakal 0 dong. Bakal jadi 0, jadi habis. Uang kamu 100.000 dikurang 100.000, ya jadi 0. Nah, lanjut. Terus sekarang kita sama dengan limit pas delta x mendekati 0 dari 2x delta x yang ini ditambahin delta x kuadrat per delta x. Oke. Nah, kenapa sih kita gini-giniin, susah-susah ngaliin? Ya karena kita nggak bisa
ngebagi dengan 0 karena ini mendekati 0. Karena ini mendekati 0. Nah, oke, coba kita tulis dulu. Kita bakal nulis ulang yang ini, ekspresi yang atas, yang ini, dengan ini, delta x dikali 2x tambah delta x. Kenapa? Oke, pertama-tama ini tuh bakal sama nilainya dengan yang ini, cuman ditulis ulang doang. Kalau nggak percaya kita tulis, kita kaliin delta x dengan 2x, kita dapat 2x delta x, 2x dikali delta x. Terus kita kaliin delta x sama delta x, kita dapat delta x kuadrat. Terus kan ditambah, makanya tetap sama. Kenapa kita tulis gitu? Karena kan kita ngebagi dengan delta x. Jadi perumpamannya kita ngali 5 sama 7, kita bagi lagi dengan 5. 5 kali 7 itu 35. 35 dibagi 5 itu kita dapat 7 lagi. Jadi kayak ke cancel 5 nya. Nah, makanya ini juga kita bisa cancel. Kita kaliin dengan delta x, kita bagi dengan delta x, makanya ke cancel. Kita dapat kita sama dengan limit dari, kita dapat apa sisanya, 2x tambah delta x. Nah, kita lihat sekarang udah nggak ada apa-apa nih. Kita limit pas delta x mendekati 0 dari 2x tambah delta x. Masuk akalnya kalau ekspresi ini pas delta x nya mendekati 0, ya hasilnya 2x tambah 0. Semakin dekat delta x ke 0, semakin ekspresinya itu mendekati 2x tambah 0, karena kita cuma nambahin delta x nya doang. Jadi kita perumpamannya substitusi 0 ke delta x lah. Karena udah, kalau tadi tuh kita ngebagi dengan 0, jadi nggak bisa kita langsung masukin 0 ke delta x, atau kita substitusiin, atau kita rubah. Sekarang bisa. Misal 5 tambah sesuatu. Kalau sesuatunya mendekati 0, ekspresi ini bakal mendekati 5 tambah 0. Kalau sesuatunya mendekati 0. Oke. Berarti kita punya 2x tambah 0. Kita punya 2x. Nah, udah dapat turunan dari x kuadrat adalah fungsi 2x. Nah, maksudnya gimana? Misal kita tulis input sama outputnya, kita punya x, kita punya x, kita punya x kuadrat, kita punya 2x.
Kayak kita punya input, terus fungsi kita, terus fungsi dari turunan dari fungsi kita. Kita lihat input pas 0, input pas 0, terus input pas 5 misalkan, terus input pas 10. Nah, fungsi kita 0 dikuadratin, 0 kuadrat berarti 0. Terus inputnya 5 kuadrat berarti berapa? 25. 5 kali 5 25. Terus sekarang fungsinya dikuadratin inputnya berarti 10 kuadrat 100. Lanjut ke turunannya, 0 dikali 2 dikali inputannya berarti 0 kali apapun 0. Sekarang 2 dikali 5 berarti 10. Terus kita punya 2 dikali 10 berarti 20. Nah, ini artinya apa sih? Coba kita lihat di koordinat kartesiusnya atau di Desmos. Oke. Gak perlu lihat yang kiri kalau pusing. Ini kita lihat pas inputnya 0, kita punya turunannya 0. Titik awalnya kita ubah jadi 0. Nah, kita lihat nih pas di poin 0,0 kita punya garis putihnya horizontal yang kita pikir slope-nya tuh. Kalau horizontal tuh kan berarti tidak ada perubahan per inputnya berubah, berarti makanya kita dapat turunannya 0 tuh gara-gara itu. Masuk akal. Oke, kita coba cek pas inputnya 5. Pas inputnya 5. Pas inputnya 5 kita lihat slope-nya atau perubahannya tuh rada ke atas. Atau tanpa garis juga kita lihat tuh rada ke atas. Kalau slope kalau rada ke atas itu berarti kan positif. Nah, kita lihat kita dapat positif 10 slope-nya tuh. Bukan slope, sorry, turunannya tuh. Makanya masuk akal kalau turunannya 10. Pas inputnya 10 kita lihat nah, kita lihat inputannya 10, turunannya inputannya 10, kita punya outputnya 100. Nah, kita lihat turunannya 20, lebih dari 10 kan. Nah, berarti kalau kita logikain harusnya lebih
pas inputnya 10 lebih curam, lebih curam kemiringannya, lebih miring. Nah kita lihat bener ini lebih miring daripada yang ini, atau kita lihat yang ini pas inputnya segini. Nah kita lihat lebih curam dari yang ini. Kalau tadi nggak kelihatan, ini lebih kelihatan. Nah kita lihat makin ke kiri makin curam. Nah kita lihat makin curam atau makin cepat pertumbuhan atau kecepatan dari fungsinya. Nah kenapa? Karena kita lihat fungsinya 2x. Kalau x nya makin gede ya 2x nya makin gede, makanya turunannya makin besar. Oke. Nah kalau kita inputinnya min 5 sama min 10, kalau dikuadratin kan tetap jadi kita dapat min 5 kali min 5. Nah min kali min tuh bakal jadi negatif, bakal jadi positif. Ini positif, 25. Jadi sama kayak yang ini. Nah kalau min 10 juga bakal 100 juga. Nah kalau turunannya kita punya min kita punya min 5 dikali 2, terus yang ini 2 dikali min 10. Ini bakal jadi negatif dari yang ini tadi, positif 10 sekarang negatif 10. Tadi positif 20 sekarang negatif 20. Negatif 10 negatif 20. Nah kalau kita lihat tadi yang 10. Nah kita lihat harusnya kalau negatif berarti slope-nya ke bawah atau posisi fungsinya lagi turun. Kita lihat pas negatif 10 outputnya kan 100 benar. Nah, kita lihat bener ke bawah. Kalau fungsinya itu ke bawah bener, logikanya jalan, berarti masuk akal. Nah kalau makin negatif makin curam, tapi ke bawah juga ternyata. Karena kalau 2x x nya makin gede, misal 2 kali negatif tangga, negatifnya makin gede. Nah kita lihat kita bakal dapat angka negatif yang gede, 2 kali tangga perumpamaannya, kalau kita bisa proses. Jadi berarti gini banget, hampir nggak curam banget ke bawah.